Melanjutkan video sebelumnya, sekarang adalah saat yang dinanti-nantikan oleh Luke, menyaksikan pertarungan antara Law versus All dan Eddie. Luke tampak bersemangat sekali, dia sudah tidak sabar ingin melihat kekuatan Law yang sebenarnya. Law menatap tajam lawan di hadapannya, dia bersiap-siap menarik pedang dari sarungnya, begitupun All dan Eddie. All Darkness, menyandang gelar sebagai pemimpin kelompok mercenari Red Wolf. 1 tahun yang lalu, kelompok mereka mencetakkan namanya, dengan pencapaian yang luar biasa, setelah membersihkan mafia Chamorre, rank ke-62 dalam organisasi kriminal. Dirumorkan, bahwa All Darkness berhasil mengalahkan 7 eksekutif termasuk bosnya. Dan Eddie Marksman, tuan muda dari keluarga pemanah yang terkenal, menerima bakat dan pengetahuan dari ayahnya, yang pernah mencapai rank kedua dalam peringkat pemanah. Dia terdaftar di peringkat pemanah sejak berusia 5 tahun. Tidak ada pemanah lain yang tidak mengenal dirinya, bocah ajaib sesuai dari garis keturunannya. Dan orang yang menghadapi mereka berdua adalah Law Tuli, seorang pemuda desa biasa, yang asal-usulnya tidak diketahui, dan dia seorang rank pemula yang baru memasuki kota. Lanjut, Ana pun berteriak lantang, mengumumkan pertandingan segera dimulai. Eddie langsung menarik busurnya, anak panah pun melesat cepat ke arah Law. Dan Law dengan mudah menghindari anak panah tersebut, lalu Law menerjang ke arah All, yang sudah bersiap menghunuskan pedangnya. Benturan pedang antara Law dan All terdengar nyaring, mereka saling jual beli serangan dengan pergerakan yang secepat kilat, membuat semua orang yang menonton, hanya mendengar benturan suara pedangnya saja. Sampai di suatu scene Law menahan serangan All, lalu Law menghempaskannya, hingga mundur beberapa langkah ke belakang. All sudah nampak panik, karena Law sudah bersiap dengan serangan lanjutan. Namun ketika Law hampir menebaskan pedangnya, Law menoleh ke arah lain, dan melihat Eddie yang sudah melesatkan beberapa anak panah sekaligus. Maka Law pun menangkis dan menghindari setiap anak panah yang mengarah kepadanya. Terlihat anak panah yang melesat cepat, hampir saja menembus tenggorokan salah satu penonton. Untuk sesaat pertarungan mereka berhenti sejenak, masing-masing kedua belah pihak saling menatap tajam, mengamati situasi untuk melakukan serangan berikutnya. All menyadari, bahwa lawannya ini bukanlah orang yang sesederhana itu, Eddie pun memikirkan hal yang serupa. Tiba-tiba Law bertanya, apa kalian punya peringkat lainnya juga? Eddie menyebutkan dirinya sebagai rank pemanah ke-402, dan All Darkness sebagai rank mercenari ke-753. Setelah mendengar mereka menyebutkan peringkatnya, Law langsung masuk ke mode serius. Begitu ya, aku akan mengalahkan kalian berdua, aku pasti akan mencapai rank 3 digit. Lonjakan frana Law memancar dengan kuat, menyelimuti seluruh arena pertandingan. Bukan hanya Eddie saja yang merasa tekanan intimidasi, semua orang yang ada di area pertandingan pun merasakan hal yang sama. Selama All menjadi seorang rank mercenary, baru sekarang dia bertemu dengan lawan yang membuatnya gugup. Luke di samping arena begitu terkejut, melihat frana Law, yang olehnya terlihat jelas warna dan gelombangnya. Eddie pun mulai membidik Law yang sudah memasang kuda-kuda. Aku rank 402 dalam peringkat pemanah, tapi dalam peringkat sniper, peringkat rengku adalah 78. Eddie bersiap melesatkan anak panahnya, namun tiba-tiba, Law sudah melesat secepat kilat, dia langsung melumpuhkan Eddie, tanpa semua orang melihat pergerakannya. All mulai cemas berhadapan langsung dengan Law, tanpa disadari, All mundur sedikit demi sedikit menjauhi Law yang menghampirinya. Tatapan tajam Law membuat All langsung panik, dan dalam sekejap saja, Law pun sudah menghilang dari pandangannya, tiba-tiba saja Law sudah berada di belakang All. Lalu menghunuskan pedang di samping leher All, maka All pun menjatuhkan pedangnya, dan menyerah. Powell tidak mau bernasib sama seperti Eddie, yang terkapar tidak sadarkan diri, jika dia terus memaksakan untuk pertandingan. Karena All harus pergi bekerja setelah menyelesaikan ujian ranker. Law pun memasukkan kembali pedang ke sarungnya, dia pun berjalan melintas di hadapan All, yang memperhatikannya dengan penuh rasa penasaran. Siapa identitas orang ini sebenarnya? Dia sungguh seorang monster. Semua orang yang menonton pertandingan begitu takjub dan terkejut, Law seorang pemuda misterius tidak satupun orang mengenalnya, bisa mengalahkan 2 orang ranker, dalam peringkat 3 digit sekaligus. Akhirnya rencana Luke berhasil, untuk melihat pertandingan Law secara langsung. Di saat Ana mengumumkan pemenangnya, Luke langsung berlari secepat mungkin, meninggalkan Ana tanpa sepatah kata.
Dia menuju ruang komputer, yang menyimpan semua data peserta ujian di Biro Pengenalan. Luke scroll terus mencari identitas Lau yang sebenarnya. Sampai akhirnya Luke menemukannya. Nama Lau Tuli, berusia 17 tahun, belum pernah mendaftar peringkat dengan kemampuan apapun. Luke menyadari sesuatu, jika Lau adalah orang yang dari desa terpencil, dia tidak terikat dengan aliansi ataupun serikat lainnya. Lau murni pendatang baru, dia bersih, tidak ada jejak kriminal. Dan itu membuat Luke sangat bersemangat, untuk menjadikan Lau sebagai bintangnya. Luke langsung bergegas lari untuk menemui Lau, sepanjang jalan dia berteriak. Lau, jadikan aku sebagai recognizer eksklusifmu. Namun setelah Luke menemukan Lau, terlihat di sana sudah banyak para recognizer yang mengkerubutinya. Apapun mereka tawarkan demi merekrut Lau, agar menjadikannya sebagai recognizer eksklusif. Dengan sangat kesal Luke menghampiri mereka semua, dan Lau bertanya apa itu recognizer. Di sini Luke berteriak keras agar dia yang akan menjelaskannya. Recognizer eksklusif adalah orang yang secara eksklusif ditunjuk pada ranker tertentu, dan memperbarui rank mereka kapanpun. Pada umumnya, untuk memperbarui peringkat, Lau harus menunggu petugas Biro Pengenalan, dan melakukan penyelidikan. Tapi jika kau memiliki recognizer eksklusif, kau akan bisa langsung menaikkan rank di tempat. Mereka secara khusus dihormati oleh setiap ranker, yang melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Lalu Luke mengambil alat yang bernama Ranktel. Dengan alat ini, kau akan dengan mudah mendapatkan informasi terbaru kapanpun. Jika kau ingin menaikkan rank lebih efisien, maka kau harus memperkerjakan seorang recognizer eksklusif. Tiba-tiba Lau mengumumkan satu syarat, kepada semua recognizer yang menginginkan Lau sebagai rankernya. Apakah ada orang di sini, yang bisa membuatku mencapai top 10 dalam peringkat petualang? Seketika suasana langsung sunyi senyap, setelah persyaratan itu dilontarkan. Semua orang langsung mengeluh, karena ranker petualang dipenuhi para monster. Meski ilmu pedang Lau sangat terampil, tetapi itu masih belum cukup jika untuk mencapai top 10 petualang. Lau pun terdiam tidak berkomentar apapun, dan Luke hanya memperhatikan Lau, dia juga tidak bersemangat seperti sebelumnya. Lau yang tidak pernah bergantung pada orang lain, dengan sikap dingin dan cueknya itu, Lau langsung pergi dari kerumunan. Tiba-tiba Luke berteriak mencoba menghentikannya. Tunggu, Luke pun langsung bergegas mengejar Lau, sampai keluar gerbang Biro Pengenalan. Akhirnya Lau pun berhenti dan mendengarkan perkataan Luke. Lau, kenapa kau ingin masuk ke top 10 peringkat petualang? Itu bukan urusanmu. Dengan napas yang masih terengah-engah, Luke meminta kepada Lau, agar menjadikan itu sebagai urusannya. Luke bersedia menjadi recognizer eksklusif Lau, dan dia akan membimbing Lau sampai mencapai top 10 peringkat petualang. Lau hanya memandanginya, lalu dia pergi dan mengatakan, aku tidak ingin melibatkan anak kecil dalam bahaya. Mendengar perkataan itu, Luke langsung ngamuk dan mengomeli Lau. Jangan panggil aku anak kecil paman. Sebelum menjadi anak-anak, aku sudah menjadi recognizer. Lagian kau juga anak kecil. Tiba-tiba Luke terdiam setelah mendengar perkataan Lau yang selanjutnya. Meskipun kau bukan anak kecil, aku tidak berniat untuk memperkerjakanmu. Aku tidak ingin melibatkan orang lain. Tiba-tiba saja Luke berteriak lantang kepada Lau. Aku juga punya hal yang harus aku lakukan. Aku juga punya misi yang harus ku selesaikan, meski harus mengorbankan nyawaku. Untuk alasan itu aku ingin bekerja sama denganmu Lau. Lau langsung menghentikan langkah kakinya, dia pun berbalik memperhatikan Luke, yang membuat Lau teringat saat dia yang masih kecil, bertekad kuat ingin pergi ke Island of the Lord. Lau pun berkata dengan pelan, aku juga punya hal yang harus aku lakukan. Sekarang adalah awal perjalanan mereka menuju puncak akan dimulai. Luke menjulurkan tangannya, dan memperkenalkan diri yang bernama Luke Ameldia. Lau pun menjabat tangan Luke, dan memperkenalkan dirinya Lau Tuli. Singkat cerita hari berganti malam, Luke membawa Lau ke penginapannya, yang cukup besar dan mewah. Untuk sementara mereka akan tinggal di sana, dan menjadikan kamar itu sebagai markasnya. Lau berterima kasih kepada Luke, karena sudah mau menampungnya. Ternyata Luke masih belum resmi menjadi recognizer Lau, dia akan mengikuti masa percobaan selama 1 minggu yang Lau ajukan. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Luke akan membuktikan kemampuannya dalam 1 minggu, dan dia akan membuat Lau, yang pertama menundukkan kepala kepadanya.
Meski itu tidak akan pernah terjadi, jika dilihat dari sikap Lau yang sedingin kulkas dua pintu. Luke memperhatikan Lau, meski dia hebat dalam bertarung, tapi di saat normal Lau seperti tidak fokus. Tiba-tiba rengtel berbunyi notifikasi, hasil tesnya sudah keluar. Terlihat di layar, nama Lau yang mendapatkan peringkat tank petualang ke 2728. Luke memberi selamat atas keberhasilan Lau, telah lulus ujian dan mendapat peringkat juga, meski itu 2000 ke atas. Lau berharap akan mendapatkan peringkat 3 digit, karena telah mengalahkan musuh yang peringkatnya 3 digitan. Lalu Luke menjelaskan kepada Lau, rank petualang punya lebih banyak orang, daripada rank lainnya, jadi persaingannya sangatlah ketat. Namun setelah melihat rank kecepatan pedang, Lau mendapatkan peringkat ke-58. Dan itu hal yang bagus, tapi ekspresi Lau seperti bi aja mendengar hal tersebut, karena ia hanya fokus top 10 rank petualang saja. Lalu Lau menanyakan, apa kedua orang yang aku lawan sebelumnya, mempunyai peringkat lainnya juga? Maka Luke pun menunjukkan peringkat All Darkness, memiliki 5 jenis rank peringkat. Lalu Eddie Marksman, memiliki 4 jenis rank peringkat. Dan Luke ingin mendaftarkan Lau di rank peringkat lainnya juga, namun Lau menolak hal itu, dia fokus ke satu tujuan rank petualang. Ternyata Luke pun mengetahui niat Lau, dia mengejar top 10 rank petualang, karena ingin pergi ke Island of the Lord. Tanpa ekspresi Lau menanyakan, bagaimana kau tahu? Luke menjelaskan, keuntungan top 10 rank petualang, hanya memberi peluang menuju Island of the Lord saja. Luke menanyakan apa alasan Lau ingin pergi ke sana. Lau akan memberitahunya nanti, jika Luke telah lulus sebagai masa percobaan menjadi recognizernya. Dan Luke pun akan menceritakan masa lalunya kepada Lau, meski itu sedikit sulit dijelaskan, kepada seorang ranker pemula. Lalu Luke bertanya, dari mana Lau bisa begitu terampil menggunakan pedang? Dan itu pasti butuh waktu lama bukan? Setahun yang lalu, aku menjadi murid seorang kesatria bernama Adol. Tiba-tiba Luke langsung terkejut mendengar nama Adol. Dia langsung menjambak pakaian Lau, sambil mengatakan, Adol yang menjadi peringkat 1 kesatria. Dia bilang seperti itu, tapi aku menjadi muridnya hanya setahun saja. Luke langsung menunjukkan data Adol, terlihat begitu banyak peringkat yang dia kuasai. Meski itu hanya setahun, kau sudah sangat beruntung. Adol terkenal tidak pernah mau melatih siapapun, begitu banyak orang yang ditolak setelah meminta ajarannya. Rumor mengatakan, Adol akan mewariskan kekuatannya, ke generasi peringkat 1 kesatria selanjutnya. Tapi tidak kusangka, kaulah yang menerima warisan itu. Kesatria lain akan pingsan jika tahu mengenai hal ini. Dengan polos Lau bertanya, apakah dia itu hebat? Tentu saja dia hebat, top peringkat 1 artinya dia yang terkuat di dunia. Tapi aku menebasnya dengan pedangku. Mustahil, itu tidak mungkin. Luke tidak mempercayai perkataan Lau, dia malah menganggap Lau sedang melamun, jadi berbicara ngawur. Bahkan jika dilihat dari database peringkat, namamu saja baru didaftarkan. Lalu Luke menanyakan nama belakang Lau, apakah nama Tuli adalah nama samaran? Lau pun mengingat masa lalu saat bersama Adol. Yang memberi nama belakang Lau Tuli, adalah saran dari Adol, untuk mengingat sebuah desa Tuli, yang lenyap akibat insiden serangan Island of the Lord. Meski menggunakan nama itu sangat beresiko, dan arti nama Tuli masih menjadi sebuah misteri. Lau mengatakan bahwa nama Tuli bukan nama samaran, tetapi itu adalah nama keluargaku. Setelah panjang lebar mengobrol, dan saling bercerita masa lalu, tak terasa malam semakin larut. Luke pun mengajak Lau untuk segera beristirahat. Lalu Luke melepas topinya, dan hal itu membuat Lau langsung terdiam sejenak. Lau sangat terkejut, mengetahui bahwa Luke ternyata seorang wanita. Luke juga terkejut, ternyata Lau baru menyadarinya kalau dia itu seorang wanita. Luke memasang wajah marah tapi menggemaskan, dan Lau pun meminta maaf karena ketidakpekaannya. Keesokan paginya, cuaca langit begitu cerah. Luke sedang bersantai membaca koran di pagi hari, tidak lama kemudian Lau turun dari lantai 2, dan Luke pun menyapa Lau dengan senyuman hangat. Tiba-tiba Lau mengatakan hal yang tidak masuk akal, dia mengatakan menimba air. Luke pun nampak kebingungan dengan apa yang Lau katakan. Lau pun mengalihkan pembicaraan, dengan membalas sapaan Luke sebelumnya. Lanjut Luke mengikat rambutnya, seperti biasa jika menjalankan aktivitasnya, dia akan memakai topi kembali. Luke mengajak Lau untuk mencari sarapan terlebih dahulu.
Karena ini hari pertama mereka bekerja sama, dan mulai dari sekarang akan menjadi perjalanan yang panjang. Luke ingin mengadakan rapat bersama Law, untuk menyusun strategi menjadi petualang peringkat top 10. Luke menjelaskan langkah pertama, untuk meningkatkan peringkat, Law harus mendapatkan pencapaian petualang. Pengembangan dan eksplorasi wilayah itu dasarnya. Luke menyarankan Law untuk mengambil misi terlebih dahulu, karena ada banyak orang yang membutuhkan jasa rangker, untuk membantu suatu pekerjaan yang di luar batas kemampuan mereka. Dengan misi itu, kau juga akan mendapat bayaran jika dapat menyelesaikannya. Luke pun mulai scroll Rangtel, untuk mencarikan misi yang cocok untuk Law. Luke membujuk Law, jika kau menjadikanku recognizermu, kau bisa menggunakan Rangtel dengan bebas, pikirkan itu baik-baik. Lalu Law bertanya, apakah ada misi yang bisa menaikkan peringkat dengan mudah? Ada, tinggal ambil misi yang kesulitannya lebih tinggi, semakin sulit misinya semakin cepat juga naik peringkatnya. Dan bayarannya pun lebih banyak. Dengan polos Law meminta kepada Luke, untuk mengambilkan misi yang paling tinggi. Luke pun membaca questnya, yang harus mendapatkan harta rahasia, yang berada di dalam kuil bawah air Rokkiana. Area tersebut berada di peringkat 7 zona berbahaya. Tiba-tiba Luke berdiri menggebrak meja dengan keras, dia menjelaskan, kalau misi itu terlalu berbahaya, apalagi Law masih pemula. Sangat mustahil untuk Law kerjakan saat ini. Law bersikeras ingin mencoba misi tersebut, karena hanya dengan cara itu Law akan lebih cepat mencapai tujuannya. Luke begitu khawatir, Law akan meninggoy sebelum mencapai top rank karena misi tersebut. Namun Law yang sudah bertekad menuju Island of the Lord, yang berada di top rank ke-1 dalam zona berbahaya, maka Law berpikiran untuk mencoba misi yang berada di rank ke-7. Dan Law tidak boleh kalah di tempat seperti itu. Luke tampak geram atas sikap keras kepalanya Law. Luke pun mencari cara untuk meyakinkan agar Law tidak mengambil misi tersebut. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba orang yang duduk di belakang mereka datang menghampiri. Orang itu memperkenalkan dirinya yang bernama Mr. Loud. Ternyata Mr. Loud mengenali Luke, dia pun menyapanya dengan ramah. Law penasaran tentang siapa orang tersebut, dia pun menanyakan kepada Luke. Dan Luke pun memperkenalkan Mr. Loud kepada Law, bahwa Mr. Loud adalah pemilik peringkat ke-11 dalam rank petualang. Tiba-tiba Law langsung terkejut dan menatap tajam Mr. Loud. Law teringat perkataan Adol sebelumnya, bahwa para rangker petualang itu yang paling banyak, dan semua peringkat atas merupakan para monster. Dan Mr. Loud adalah salah satunya, dari para monster yang diceritakan Adol. Law berasumsi, jika Mr. Loud naik satu peringkat lagi, maka dia bisa menentang Island of the Lord. Luke yang berencana menghentikan niat Law, untuk mengambil misi peringkat ke-7 dalam zona berbahaya. Maka dia pun ingin memberi pelajaran Law, dengan menyuruh Mr. Loud untuk melawannya dalam duel 1 versus 1. Singkat cerita, Law sudah berada di arena pertandingan, dengan Luke yang sebagai wasitnya. Mr. Loud pun baru tiba dan sedikit berbasa-basi menyapa Law. Mr. Loud berjalan ke tengah arena, dengan membawa tombak biasa yang dia pinjam sebagai senjatanya. Law pun memperkenalkan dirinya, sebelum berduel dengan Mr. Loud. Karena Law yang beretitut dan juga sopan kepada siapapun, Mr. Loud mengkritik Law, bahwa rangker petualang tidak memerlukan kesopanan. Lanjut Mr. Loud memuji Luke, karena Luke pernah memperbarui peringkatnya dulu. Mr. Loud pun bercerita sedikit tentang Luke kepada Law, bahwa Luke sangat luar biasa. Bukan hanya pengetahuannya saja yang luas, tapi juga yakin untuk menciptakan peringkat yang akurat. Dan karena pertarungan ini permintaan dari Luke, maka Mr. Loud pun dengan senang hati akan menerimanya. Mr. Loud tidak akan menahan diri, demi memberi pelajaran kepada pemula yang berkepala batu. Law merasakan lawannya ini sangat kuat, hanya dengan memandangnya, dia merasakan tekanan yang mengintimidasi terpancar dari Mr. Loud. Tiba-tiba Luke berteriak kepada Law, ini adalah kesempatan yang bagus, kau harus tahu betapa luas dunia ini. Law pun langsung fokus dan menatap tajam Mr. Loud, dengan memancarkan frananya. Luke pun meneriakkan pertandingan dimulai. Mereka berdua langsung melesat saling menahan serangan. Law tebaskan aura pedang namun masih dapat dengan mudah Mr. Loud hindari. Terlihat bekas goresan di lantai arena begitu dalam. Mr. Loud mengamati keterampilan Law, yang mengalirkan frana di kakinya agar pergerakannya semakin cepat.
Jual beli serangan terus berlanjut begitu sengit. Mr. Loud menyadari sesuatu, dengan teknik pedang yang digunakan oleh Lau. Ini tidak mungkin, itu adalah serangan teknik tunggal Kenseiru Ryu. Selagi Mr. Loud memikirkan hal itu, tiba-tiba Lau sudah ada di belakangnya, dan bersiap menebas dari belakang. Namun tidak semudah itu, untuk mendaratkan serangan kepada Mr. Loud, dengan sangat mudah Mr. Loud menahan serangan tersebut. Pergerakan cepat dan tebasan begitu kuat saling beradu sangat sengit. Mr. Loud merasakan frana Lau yang jauh melampauinya, hanya saja pengendaliannya yang masih sedikit kasar. Mr. Loud pun mundur menjaga jarak beberapa langkah ke belakang, yang membuat Lau kebingungan kenapa dia hanya bertahan, dan tidak menyerang. Lalu Mr. Loud bertanya kepada Lau, dari suku bangsa apa kau? Suku bangsa, apa itu? Jangan pura-pura bodoh, itu tidak akan membantumu. Fluktuasi franamu itu tidak akan mudah bagi setiap orang mendapatkannya. Terserahlah jika kau tidak mau berbicara, aku sendiri yang akan mencari tahunya. Mr. Loud mulai serius, dia bersiap akan menggunakan tekniknya. Lau menatap tajam dan fokus, dengan apa yang akan Mr. Loud tunjukkan. Mr. Loud merapalkan mantra, lalu tiba-tiba frana yang seperti api langsung berkobar dan memancarkan tekanan yang membuat Lau semakin waspada. Dari frana yang dikeluarkan Mr. Loud berubah menjadi tombak-tombak yang begitu banyaknya. Mr. Loud menerikan, teknik suku Blower Spear Style Transmission. Menahan hembusan anginnya saja Luke dan Lau begitu kesulitan untuk bergerak. Mr. Loud mengingatkan, agar Lau juga menggunakan teknik suku garis keturunannya juga, jika tidak ingin mati sekarang. Lau tidak melakukan itu, mungkin karena dia belum sampai ke level seperti itu, atau dia belum tahu cara menggunakannya. Dan video pun bersambung.